Kalau saya lahir di Brasil, Katolik saya, percaya saya. Kita ini kan Islamnya karena warisan. Lalu apakah sebelum lahir kita diberi tawaran oleh Allah? Kamu mau lahir dari orang tua beragama apa? Kamu mau lahir di mana? Enggak ada. Semua ini adalah takdir-takdir kelahiran kita. Lalu dengan takdir kelahiran kita yang dengan kemudian warisan agama yang berbeda-beda ini, apakah Allah akan menjerumuskan kita? Saya ditanya di Poso. Kalau begitu, Cak Islah ini mengatakan semua agama benar. Tidak. Menurut saya agama saya yang paling benar adalah Islam. Tapi menurut orang Kristen jangan salah. Menurut orang Kristen ya agama mereka yang paling benar. Inilah konsep-konsep keyakinan yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Jufri. Konsep-konsep dalam berkeyakinan yang dikatakan oleh Syekh Usama Said Al-Azhari. Humanity before religiosity yang dimaksud Habib Ali Al-Jufri itu bahwa bagaimanapun ini adalah konsep kemanusiaan yang kemudian harus kita kuasai sebelum kita menguasai keagamaan. Konsep-konsep kelahiran ini loh. Lalu untuk apa kita yang berbeda kelahiran, berbeda bangsa, yang kemudian dicetak dengan agama masing-masing, lalu kita harus membenci perbedaan itu? Inilah kemudian yang harus kita emban itu. Kita makanya dituntut untuk menjadi Islam yang wasati. Kita berada di garis tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Makanya kita itu kemudian dituntut untuk melakukan kepatuhan terhadap konsep-konsep bernegara di luar konsep-konsep dalam beragama. Karena bagaimanapun, ini saya paling kesal sama Felix Yao. Jujur aja, saya tunggu satu forum nggak ketemu. Ketemunya sama Ismail Santo yang cuma manggut aja. Kemarin di TV One itu. Saya udah incer. Karena tadinya Felix, ternyata diganti oleh Ismail. Saya tuh ngincer. Tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air. Karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, makanya Nabi mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk terlibat dalam perang. Dan salah satu syuhadanya itu adalah Mukhairik dari Bani Qainuqa. Hingga akhirnya hartanya diwariskan ke Nabi. Nabi membuat harta warisan dari Mukhairik sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Jadi Baitul Mal kita ini dimodali orang Yahudi, bos. Ini adalah konsep-konsep kehidupan di Madinah yang oleh Nabi diadaptasi pada saat itu. Nah, ini ajaran Felix Yao yang mengatakan tidak ada dalilnya, ini dari mana? Ini yang pengen saya iniin. Khilafah itu yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London, di dekat King College itu, dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita dihadapkan oleh algoritma digital dan kita ketinggalan. Elon Musk itu sudah mau ke angkasa, mau ke bulan, mau ke Mars segala macam. Kita masih sibuk dengan urusan bacaan sholat, bacaan niat untuk masuk ke kamar kecil. Ya Allah, udahlah, selesaikan itu. Belum soal nama, kalau Wisnu ini kafir, nama yang Sri harus ganti. Wayang diharamkan. Aduh, ini apa-apaan sih? Kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Semua jaringan teror di seluruh dunia hari ini, itu semua tujuannya politik. Untuk menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Oh, namanya keren. Ada Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Khilafah. Wah, namanya keren-keren, Islami banget. Padahal semua tujuannya adalah membangkitkan revolusi, membentuk toliah-toliah untuk menguasai negara ini. Coba itu, Taliban. Bangga banget, kita usir asing. Hari ini apa? Mereka ngemis-ngemis kepada asing. Ini dunia hari ini. Tidak mungkin satu negara bisa hidup tanpa bantuan negara lain, kafir-kafir lain. Ini yang harus kita pahami. Saya terus terang paling suka menggunakan konsep-konsep sejarah karena tidak ada dispute di dalamnya. Tinggal kita adu literasi aja. Mau Ad-Dinuri, Ad-Dinawari, Ibnu Athir, Ibnu Kathir, Ibnu Mas'udi, Imam Suyuti, At-Tabari. Mari kita pakai semua literatur itu. Kalau fikih nggak ada batasnya, pasti debatnya panjang sampai kiamat itu.
Saya nggak pernah mau pakai fikih, mau pakai ayat juga nggak pernah. Saya tampil di TV dimanapun, di seminar apapun, dengan kelompok HTI, kelompok Wahabi, nggak pernah saya mau pakai fikih-fikih. Selain saya memang bukan ahli fikih, fikih itu adalah interpretasi. Fikih itu adalah otak manusia. Agama itu bukan ideologi, tafsirnya ideologis. Saya ulangi, agama bukan ideologi, tafsirnya ideologis. Itulah mengapa pada jam, wah ini jadi panjang lagi tadi padahal udah terakhir. Itulah terakhir. Itulah mengapa ya pada abad ke-10 diskursus keilmuan di dalam Islam itu betul-betul dihargai. Coba bayangkan, apakah dulu kalau berbeda pemikiran dipenggal lehernya? Nggak ada, hanya orang-orang Wahabi yang melakukan itu. Ulama-ulama di Saudi ditangkap, dipenggal oleh Muhammad bin Salman karena dianggap berbeda. Itu memang perilaku Wahabi dari dulu. Nah, lalu apakah dalam Islam seperti itu? Tidak. Pada abad ke-10 dan abad ke-11, pemikiran ateisme yang hari ini diadaptasi oleh Darwin, oleh Engels, oleh Marx, oleh Lenin, oleh Feuerbach dan sebagainya itu berawal dari pemikiran-pemikiran orang Arab Islam. Oleh Abul A'la Al-Ma'arri dalam Al-Kullumiyah, diadaptasi dari Al-Mukaffa, diadaptasi dari Abu Bakar Ar-Razi. Ini adalah orang-orang Islam yang kemudian membuat pemikiran-pemikiran ateis pada abad 10 dan abad ke-11. 300 tahun setelah Nabi, pemikiran ateisme ini sudah muncul di dalam Islam. Dan ini diadaptasi oleh orang-orang Eropa yang memunculkan ateisme yang kita kenal hari ini. Mengapa mereka tidak dipenggal? Karena dalam Islam itu diskursus keilmuan itu betul-betul dihargai. Hari ini apa? Ibnu Sina dikafirkan karena orang Parsi, orang Syiah. Terus memunculkan apa dari orang Islam hari ini? Tidak ada. Filsafat dikafirkan, diharamkan, dan tanpa pernah melahirkan Rumi, Tabrizi, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ibnu Rushd. Tidak pernah lagi. Seperti yang saya bilang, dulu itu perdebatan antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd itu buku melawan buku. Kan kita tahu Tahafud Al-Falasifah ditulis oleh Al-Ghazali, dilawan lagi oleh Ibnu Rushd dengan Tahafud At-Tahafud. Ini kan keren gitu, karena keilmuan. Kita enggak hari ini. Yang namanya partai berbasis Islam tiba-tiba sibuk dengan menyerang pemerintah urusan minyak goreng dan sebagainya. Ya kita tahu ini kelangkaan minyak goreng. Ya ini harus kita kritik. Mendaknya kayak apa dan sebagainya. Bukan kemudian mencari-cari kesalahan orang. Ini yang tidak boleh lagi kita terjebak di dalam politik praktis, pragmatisme politik dan sebagainya. Keilmuan di dalam Islam itu sudah hilang sama sekali. Hari ini kalau terjadi perbedaan yang ada kita dipenggal, diancam dibunuh, digantung, dibakar dan sebagainya. Takbir. Wah. Takbir itu begini loh. Konsep menyuarakan takbir itu bukan hanya mengatakan Allah Maha Besar. Itu kan sebenarnya penerjemahannya adalah betapa kecilnya kita. Ini enggak mengucapkan takbir, mengatakan Allah Maha Besar, tapi mengatakan dirinya juga besar dengan kesombongannya. Itu yang terjadi. Mencaci maki orang, takbir. Mengancam orang, takbir. Ini adalah perilaku Khawarij yang muncul dari perang Siffin, bergulir menjadi 25 firqah sehingga hari ini, dan itu meracuni kita lewat media-media sosial, algoritma digital dan sebagainya. Kalau kita masuk Instagram, kita masuk ke Telegram, habis kita. Nggak ada orang NU yang berjuang. Salah satunya GMNU di Instagram. Saya itu ancamannya luar biasa. Serius, saya tiap hari itu dikafirkan, minimal mau dibunuh. Tapi apa saya takut? Insya Allah enggak. Ada teman-teman GMNU, ada kiai-kiai NU, ada ratib-ratib yang saya baca sangat rajin. Ratib Haddad, Ratib Al-Attos, saya rajin. Guru-guru kitab saya para habaib. Habib Ali Al-Kaf itu guru kitab saya. Hari ini saya sedang ngaji Irsyadul Ibad, Zainuddin Al-Malibari, kepada Habib Ali Al-Kaf. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya yang fakir ilmu, kalau ada kebenaran insya Allah itu datangnya dari Allah Ta'ala.
Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala